Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Mahrani dengan NIM 20029058 dari Prodi Pendidikan Matematika. Dalam video kali ini saya akan membahas lebih luas terkait kurikulum sebagai salah satu bidang garapan administrasi pendidikan. Mulai dari konsep yang dikemukakan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 14 Tahun 2003, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum, hingga peran guru dalam administrasi kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian administrasi kurikulum. Terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disertai dengan munculnya kebijakan-kebijakan lainnya seperti PP Nomor 19 2005, Permendiknas Nomor 22, 23 dan 24 Tahun 2006 saat ini membawa pemikiran baru dalam pengelolaan sistem pendidikan di Indonesia yang mengarah pada berkembangnya keinginan untuk melaksanakan otonomi pengelolaan pendidikan. Otonomi pengelolaan pendidikan ini diharapkan akan mendorong terciptanya peningkatan pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang bermuara pada upaya peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan pada tataran paling bawah, yaitu sekolah atau satuan pendidikan. Penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan ini atau yang disebut KTSP sebagai bukti bahwa sekolah diharapkan sebagai Central of Excellence dari inovasi implementasi kebijakan pendidikan saat ini, yang bukan hanya harus dikaji sebagai wacana dalam pengelolaan pendidikan, namun sebaiknya dipertimbangkan sebagai langkah strategis ke arah peningkatan mutu pendidikan. Pada saat sekarang, istilah kurikulum memiliki 4 dimensi pengertian. Satu dimensi dengan dimensi lainnya saling berhubungan. Keempat dimensi kurikulum tersebut yaitu yang pertama, kurikulum sebagai suatu ide atau gagasan. Yang kedua, kurikulum sebagai salah satu rencana tertulis yang sebenarnya merupakan perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide. Yang ketiga, kurikulum sebagai suatu kegiatan yang sering pula disebut dengan istilah kurikulum sebagai suatu realita atau implementasi kurikulum. Secara teoretis, dimensi kurikulum ini adalah pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana tertulis. Dan yang terakhir yaitu kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan. Kurikulum itu sendiri adalah kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Artinya, cita-cita, harapan, dan tuntutan masyarakat terhadap pendidikan itu sendiri. Sedangkan administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu perencanaan dan pengembangan kurikulum. Perencanaan kurikulum yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional meliputi 1. Penyusunan program dan pengembangan kurikulum yang terdiri atas landasan program dan pengembangan kurikulum, garis-garis besar program pengajaran, pedoman pelaksanaan kurikulum, dan yang kedua itu penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kurikulum seperti pedoman penyusunan kalender, pembagian tugas guru, penyusunan jadwal belajar, penyusunan program pengajaran, dan pedoman penyusunan persiapan pengajaran. Prinsip dalam pengembangan dan perumusan kurikulum adalah prinsip relevansi, prinsip efektivitas, prinsip efisiensi, prinsip kontinuitas, prinsip fleksibilitas. Secara lebih khusus, KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum sebagai berikut. 1. Berpusat pada potensi perkembangan kebutuhan dan kepentingan siswa dan lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu. Dan yang ketiga, itu tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi,
dan seni. Dan yang keempat yaitu relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima itu menyeluruh dan berkesinambungan. Dan yang keenam itu belajar sepanjang hayat. Dan yang ketujuh itu adalah seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Perencanaan dan pengembangan kurikulum meliputi mempedomani dan merealisasikan apa yang tercantum di dalam kurikulum sekolah yang bersangkutan dalam upaya mencapai dasar-dasar dan tujuan pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, menyusun dan melaksanakan organisasi kurikulum beserta materi-materi, sumber-sumber, dan metode-metode pelaksanaannya. Disesuaikan dengan pembaharuan pendidikan dan pengajaran serta kebutuhan masyarakat dan lingkungan sekolah. Yang ketiga, yaitu kurikulum bukanlah merupakan sesuatu yang harus diikuti dan diturut begitu saja dengan mutlak tanpa perubahan dan penyimpangan sedikit pun. Kurikulum merupakan pedoman bagi para guru dalam menjalankan tugasnya. Secara operasional, kegiatan administrasi atau manajemen kurikulum itu dapat meliputi 3 kegiatan pokok, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan tugas guru, peserta didik, dan seluruh aktivitas akademi atau warga sekolah atau lembaga pendidikan. C. Pelaksanaan kurikulum. Kegiatan yang dilakukan guru dalam administrasi kurikulum adalah penyusunan program pengajaran semesteran yang terdiri dari tujuan, yaitu menjabarkan bahan pelajaran yang akan disajikan oleh guru dalam PBM, mengarahkan tugas yang harus ditempuh guru agar pengajaran dapat dilakukan secara bertahap dan tepat. Yang kedua, fungsi. Pedoman bagi guru dalam penyelenggaraan pembelajaran, bahan bagi kepala sekolah dan pengawas dalam melakukan pembinaan terhadap guru. Yang kedua itu berdasarkan rencana program pengajaran yang dibuat, disusunlah persiapan mengajar yang akan digunakan oleh guru dalam mengajar. Penyusunan tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam kurikulum yang digunakan. Yang ketiga yaitu pelaksanaan proses belajar mengajar. Dan yang keempat yaitu kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Dan untuk yang D, evaluasi pelaksanaan kurikulum. Evaluasi sangat penting sebagai proses identifikasi dan pengumpulan informasi yang akan membantu menetapkan keputusan dan dalam memilih alternatif yang bervariasi guna memperdayakan kurikulum menjadi lebih baik. Kegunaan evaluasi kurikulum sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui sejauh mana keuntungan dan kelemahan dari tujuan yang telah dicapai. 2. Untuk mengambil keputusan antara menerima, merevisi, atau menolak program yang sudah dibuat. 3. Untuk menyaring data guna mendukung keputusan yang diambil. Dan yang E, pemegang peranan dalam evaluasi itu ada penilai, ada guru, ada komite, dan yang terakhir itu konsultan. Untuk materi yang terakhir itu peranan guru dalam administrasi kurikulum, yaitu yang pertama, guru sebagai perancang. Jadi seorang administrator berarti tugas guru ialah merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengawasi, dan mengevaluasi program kegiatan dalam jangka pendek, menengah, ataupun jangka panjang yang menjadi prioritas tujuan sekolah. Yang kedua itu guru sebagai evaluator. Guru juga dikatakan sebagai evaluator, yaitu melakukan evaluasi atau penilaian terhadap aktivitas yang telah dikerjakan dalam sistem sekolah. Yang ketiga yaitu guru sebagai motivator. Peran guru sebagai motivator diharapkan dapat mendorong ke peristiwa belajar yang menarik dan menyenangkan siswa. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau
pengucapan yang salah, saya minta maaf dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.